Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, saya DH di channel Progress TV. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Jenderal Sudirman. Film ini menceritakan perjuangan Panglima Besar Republik Indonesia yang berjuang melawan Belanda dengan taktik dan strategi perang gerilya. Perang gerilya adalah suatu taktik perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah tempat. Strategi perang ini digunakan untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Baik, seperti apakah alur ceritanya? Kita tidak lama-lama, langsung saja kita bahas. Berlatar di ibu kota Yogyakarta pada tanggal 12 November 1948, Sudirman berasal dari organisasi peta terpilih sebagai Panglima Besar TKR di Yogyakarta melalui pemungutan suara yang dilakukan secara demokratis. Cerita berlanjut ketika Jenderal Sudirman bertemu dengan Tan Malaka, seorang aktivis dari organisasi komunis yang menentang pemerintahan. Menurutnya pemerintah dianggap terlalu banyak membuang waktu dengan melakukan perundingan demi perundingan. Ini merupakan sebuah upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik bersenjata antara Indonesia dengan Belanda. Bagi Tan Malaka, diplomasi dilakukan membuat kemunduran bagi para pejuang kemerdekaan. Yang berbeda dengan Tan Malaka, Jenderal Sudirman justru tetap menghargai usaha diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu sangat merugikan kita yang berjuang secara fisik. Suatu ketika di malam hari telah terjadi penculikan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir. Boleh saya lihat surat-suratnya? Perdana Menteri akan kami bawa, ini urusan sangat mendesak. Hal itu membuat Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar harus menjalani persidangan. Di dalam sidang, Jenderal Sudirman dengan tegas menyatakan kalau peristiwa itu dilakukan bukan atas perintahnya, melainkan karena ulah para tentara komunis. Apalagi terpilih menjadi Panglima Besar. Setelah itu, film Jenderal Sudirman pun baru dimulai pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda kembali melakukan agresi militer yang kedua dengan mengingkari perundingan Renville di Belanda akan menyerang ibu kota dalam waktu dekat. Kabar tersebut harus segera disampaikan ke Yogyakarta, namun jaringan telepon malam itu terputus. Akhirnya Pak Yusuf kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Duta PBB Indonesia. Mereka lalu pergi menuju bandara untuk melakukan penerbangan. Namun sayangnya mereka tidak mendapatkan izin untuk melakukan penerbangan ke Jogja, dan benar saja pada pagi harinya Yogyakarta mulai diserang oleh Belanda. Mengetahui Yogyakarta diserang oleh Belanda, Jenderal Sudirman lalu berpamitan dengan istrinya untuk ikut berperang meskipun kondisi kesehatan saat itu sedang tidak baik-baik saja. Jenderal Sudirman tetap memaksakan diri untuk bertemu dengan Pak Presiden Bung Karno, mengatakan jika Jogja jangan sampai jatuh kepada Belanda. Kalau jatuh maka kekuasaan akan diberikan kepada pemerintah India yang di Sumatera sebagai pemerintahan darurat. Agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Cerita berlanjut, Jenderal Sudirman lalu mengajak Bung Karno untuk ikut bergerilya ke hutan bersama pasukannya. Jenderal Sudirman khawatir jika Bung Karno dan Bung Hatta tetap berada di sana, kemungkinan besar mereka akan diculik lalu dibunuh oleh mereka. Bung Karno tetap tegas menolak dengan alasan bahwa mereka harus tetap tinggal di sana. Jenderal Sudirman pun menghargai keputusan itu. Kemudian beliau pun meminta izin untuk pergi untuk bergerilya dan juga pergi ke arah selatan bersama pasukannya. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Namun tak lama kemudian Jenderal Sudirman mendengar kabar dari pasukannya bahwa Presiden telah ditahan oleh Belanda. Begitu juga dengan tokoh-tokoh penting pemerintahan, hampir semua yang berpengaruh berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Lapor Jenderal, baru saja saya mendapat kabar. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Jenderal Simon Pur lalu menyuruh seluruh pasukannya untuk segera menangkap Jenderal Sudirman. Sementara itu Jenderal Sudirman dan pasukannya mulai bergerak ke hutan-hutan untuk berkeliling. Jenderal Sudirman sendiri kala itu sedang memiliki atau menderita penyakit paru-paru, karena itulah pasukannya membuatkan Jenderal Sudirman tandu. Tandu ini untuk siapa? Tandu itu untuk jenderal. Ya masa untuk saya?
Saat sedang beristirahat, tiba-tiba mereka terkejut atau dikejutkan dengan kedatangan seorang pemuda bernama Karsani. Sebenarnya tokoh ini sudah kelihatan sejak peristiwa penyerangan tadi pagi. Ia berhasil selamat dan memang berniat mencari pasukan Jenderal Sudirman. Karsani sendiri hanyalah rakyat biasa, namun karena keinginannya untuk menjadi tentara sangatlah tinggi, akhirnya ia pun dibolehkan untuk ikut bergerilya bersama Jenderal Sudirman. Bahkan mati, Karsani. Siap kamu? Siap, Jenderal. Bagus. Setelah itu mereka pun kembali beristirahat. Keesokan harinya saat mereka sedang bersantai setelah matahari terbit, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah Kediri. Di sini mereka singgah di salah satu rumah warga untuk menyusun strategi. Ke pos Kolonel Sungkono. Berarti kita bisa bermalam di sini, Jenderal. Sementara itu terlihat para pasukan Belanda juga sedang mengatur strategi untuk menangkap Jenderal Sudirman. Als we hem niet kunnen vangen. De Nederlandse kranten hebben tevens al bericht. Jika tidak segera ditangkap, maka ia pun akan menjadi masalah besar bagi Belanda. Mereka juga menyewa rakyat untuk menjadi mata-mata. Benar toh beritanya? Bener, Pak. Saat mata-mata itu keluar, ternyata kudanya telah dibawa kabur oleh Karsani. Karsani yang telah sampai kemudian menceritakan bahwa ia mencurinya dari Belanda yang berada di balik bukit dan tak jauh dari tempat mereka. Ngene tondo pokok kae. Sing ning buri gununge lho. Duh, mojer. Mendengar hal tersebut, Jenderal Sudirman akhirnya bergegas bersama pasukannya untuk pergi dari tempat kediamannya. Kita bergerak sekarang. Siapkan pasukan. Tak lama kemudian pasukan Belanda pun datang ke lokasi itu, namun mereka tidak menemukan jejak apapun dari Jenderal Sudirman. Di tengah perjalanan, mereka juga dihadang para pejuang Kediri karena dikira mata-mata Belanda. Namun saat melihat ke belakang, mereka mengetahui bahwa ada Jenderal Sudirman. Seketika mereka langsung hormat dan meminta maaf. Maafkan saya, Jenderal. Saya tidak tahu sebelumnya kalau Bapak adalah Jenderal Sudirman. Nggak perlu minta maaf, Ananda. Ketika hari sudah pagi, Kapten Uli bersama Karsani berkeliling Kediri untuk membeli perlengkapan mandi. Di sana mereka berdua banyak bertemu dengan para tentara komunis. Siapa mereka itu, Bu? Aku nih tentara, tapi malah ngerampok. Rupanya Kediri saat itu sudah tidak aman lagi. Itu semua karena ulah dari Tan Malaka yang sangat lihai dalam memprovokasi rakyat untuk merdeka 100%. Kita semua harus melahirkan pemimpin baru untuk memimpin bangsa ini. Dengan cara menentang pemerintahan yang sah, melihat situasi Kediri seperti itu, pasukan Jenderal Sudirman pun kembali melakukan perjalanan. Jenderal, saya harap segera bersiap-siap. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah mereka pergi, kota Kediri mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Belanda. Hal ini dilakukan agar Jenderal Sudirman mau keluar dari tempat persembunyiannya. Sementara itu Jenderal Simonpur tampak kesal dengan pasukannya karena tak berhasil menangkap Jenderal Sudirman. Ons terugtrekken! Tome, idioten. Melalui radio, kemudian Jenderal Sudirman mengumumkan bahwa tentara Indonesia masih ada dan kuat merdeka. Saya memberitahukan bahwa Tentara Nasional Indonesia masih ada, kuat. Karena mereka keterbatasan logistik, pasukan Jenderal Sudirman harus lebih menghemat amunisi. Mereka tidak bisa melakukan perang terbuka. Namun strategi yang mereka gunakan untuk menghabisi musuh sangatlah cerdik. Jenderal Sudirman juga pernah berada di posisi terdesak, namun pada akhirnya beliau masih bisa selamat atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. We gaan terug naar de kazerne, ze zijn er niet, nu!
Saat pasukannya sedang beristirahat di rumah salah satu penduduk yang berada di kampung Duku Atas, tiba-tiba ada kabar bahwa Belanda sedang menuju tempat itu. Belanda sedang menuju ke sini. Dari arah mana, Mas? Sukono. Keluar semuanya. Alhasil, semua pasukan pun bergerak cepat pergi dari tempat itu. Semua warga dikumpulkan untuk diinterogasi. Waar is Sudirman verborgen? Sementara itu para warga hanya terdiam, ketakutan karena tidak ada yang mengaku. Salah satu warga akhirnya ditembak mati oleh Belanda. Pasukan Sudirman pun lalu bersembunyi di balik bukit. Ketika sampai di bukit, mereka menyadari kalau beras dan koper Jenderal Sudirman tertinggal di kampung Duku. Sepertinya beras kita tertinggal di kampung Duku Atas. 2 orang lalu diutus untuk mengambil kembali beras tersebut, sementara Suparjo dan Karsani akan mengambil koper. Saat di jalan, 2 orang tadi bertemu dengan tentara Belanda. Mereka justru lari ketakutan. Sementara itu Belanda yang telah mengetahui tempat persembunyian Jenderal Sudirman lalu bergerak cepat naik ke bukit. Beruntung pasukan Jenderal Sudirman berhasil pergi sebelum mereka datang. Karsani dan Suparjo sampai di kampung Duku Atas pada malam hari saat hendak mengambil koper Jenderal Sudirman. Mereka pun terkejut setelah mengetahui ada warga yang ditembak mati oleh Belanda. Saat yang bersamaan pun hujan turun. Meskipun begitu, pasukan Jenderal Sudirman tetap melakukan perjalanan mencari tempat yang aman. Untuk sementara waktu mereka kembali beristirahat di rumah salah satu warga. Namun rupanya keberadaan mereka diketahui oleh Belanda. Mata-mata yang selama ini ternyata adalah salah satu dari pasukan mereka yang bernama Kuto telah berkhianat kepada Jenderal Sudirman dengan membocorkan informasi kepada mereka. Ini dia orangnya, Tuan. Panglima Sudirman. Kiai bukan Panglima. Jongens, terus. Tin beralih kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Kala itu mereka sedang diasingkan ke Pulau Bangka oleh Belanda. Mereka berdua merasa bersalah karena telah mengingkari janji yang telah mereka buat sebelum terjadinya agresi militer 2 pada tanggal 1 Maret 1949. Terbayang Sudirman di hutan sana. Saya telah ingkar janji. Setiap orang itu mempunyai cara yang berbeda-beda. Di sisi lain, Jenderal Sudirman berhasil mendirikan markas untuk sementara waktu dan berencana akan melakukan serangan umum kepada Belanda. Beliau pun meminta Kapten Uli untuk mengantarkan surat kepada Sri Sultan yang berada di keraton. Tolong diberikan kepada Sri Sultan. Surat ini terkait serangan umum, Noli. Sang jenderal juga meminta salah satu pasukannya untuk mengantarkan surat kepada istrinya. Tolong berikan surat ini ke Mbak Yumu. Ipun Mas, nek ngoten Mas, kalau tak pamit rumiyin. Di tengah perjalanan, Kroto diperintahkan oleh Kapten Uli untuk menuju markas Led Parto dan meminta bantuan, sedangkan Kapten Uli dan lainnya akan pergi ke arah Jogja untuk menemui Sri Sultan. Saya sudah tahu jalan menuju Jogja. Sekarang, saya perintahkan kamu menuju ke markas Letkol Swati. Hanung yang nampaknya kelelahan tertinggal di belakang sehingga Karsani diperintahkan untuk menjemputnya. Rupanya Hanung tertidur di bawah pohon dan di saat itu pula pasukan Belanda lewat di belakangnya. Ia pun terbangun dan sangat ketakutan melihat pasukan Belanda. Sementara itu Karsani di tengah pencarian Hanung tiba-tiba dipergoki oleh Belanda. Karsani akhirnya tewas di tangan Belanda. Mendengar suara tembakan, Kapten Uli dan lainnya berlari menuju sumber suara. Merdeka! Melihat Karsani yang tak bernyawa, mereka lalu membawanya ke suatu tempat untuk dimakamkan secara layak. Kehilangan sosok Karsani merupakan suatu hal yang amat berat bagi Kapten Uli dan pasukannya. Bagaimana tidak? Karsani sudah banyak berjasa dalam perjuangan mereka. Kami bangga punya kamu. Saya berjanji, Kar. Semoga 70 tahun lagi. Malam harinya Kapten Uli dan lainnya pun kembali ke markas. Sementara itu di kantor Belanda terlihat komisaris Belanda dengan Kapten Spoor sedang beradu argumen.
Mereka memperdebatkan Jenderal Sudirman yang sampai saat itu masih belum juga tertangkap. Ditambah lagi dengan adanya perundingan Rumroyen di mana salah satu poin pentingnya adalah Belanda harus mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta dan menghentikan gerakan militer serta membebaskan para tahanan politik seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Hal itu membuat perjuangan mereka selama ini dianggap sia-sia. Perundingan Rumroyen ini mengharuskan Indonesia untuk menghentikan Perang Gliria. Ik heb al een brief gestuurd aan koningin Juliana. Ik zal mij terugtrekken als hoogste commissaris. Vervolg onze strijd als een ware ridder. Hal itu membuat Jenderal Sudirman sedikit jengkel karena di perjanjian sebelumnya, yakni perjanjian Renville, Belanda sempat ingkar janji. Nah, pada kesempatan ini Jenderal Sudirman pun khawatir jika beliau menghentikan Perang Gerilya, maka Belanda akan kembali ingkar janji. Sementara kita tetap berjuang. Sementara kita membuktikan bahwa angkatan perang Republik ini masih ada dan kuat. Dengan konyol pemerintah malah berunding. Namun pada malam harinya utusan Bung Karno datang untuk menjemput Jenderal Sudirman karena pemerintahan kala itu sudah dikembalikan ke Yogyakarta. Pada awalnya Jenderal Sudirman pun menolak. Namun tak lama beliau mendapatkan surat dari Sri Sultan yang berisi perintah serupa dengan Bung Karno. Untuk mengatasi kebingungan itu, pada malam harinya Jenderal Sudirman pun melaksanakan sholat istikharah. Orang yang berkhianat, yang telah ditawan oleh Belanda. Sri Sultan meminta saya pulang ke Yogyakarta. Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dengan berat hati Jenderal Sudirman akhirnya kembali ke Yogyakarta. Sesampainya di sana, sang jenderal pun disambut gembira oleh Soekarno dan Bung Hatta dan film pun selesai. Sudah dapat foto saya sama Dimas? Terlalu cepat, Pak. Ulangi ya. 1, 2, 3. Nah, itulah tadi kisah perjuangan dari Jenderal Sudirman yang mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran untuk bekal kehidupan kita di masa yang akan datang. Naik bis umum ke arah Jakarta, mohon dimaklum jika banyak salah kata, buah nangka, buah kemiri. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.